Shalom ibu-ibu, bapak-bapak dalam Kristus. Hari ini mari kita renungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 32 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara-saudara, firman ini berjudul kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, yang dosa-dosanya sudah diampuni, seharusnya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya, Tuhan menyatakan bahagia. Seharusnya kita semua sebagai orang-orang yang sudah ditebus dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus, kita merasa berbahagia, bersukacita, penuh dengan damai sejahtera. Ya, di sini dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Bayangkan saudara-saudara, dosa-dosa kita ditutupi, pelanggaran-pelanggaran kita diampuni. Sebenarnya kita ini terlalu banyak pelanggaran, terlalu banyak dosa. Setiap hari kita berbuat dosa, setiap hari kita berbuat pelanggaran. Tapi Tuhan selalu mengatakan Tuhan mengampuni. Seharusnya kita menerima itu dengan satu bahagiaan dan suatu sukacita, dengan satu damai sejahtera di dalam hati. Tetapi kalau kita baca perikop ini di dalam Mazmur 32, di sini kita melihat pergumulannya Daud, ya. Walaupun di sini dikatakan, apalagi di ayat kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kesalahan-kesalahan manusia tidak diperhitungkan Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, sedangkan kita seringkali kita memperhitungkan kesalahan orang lain. Ya, kita seringkali masih ingat-ingat aja kesalahan orang lain. Padahal Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan-kesalahan kita. Coba kita lihat di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-34. Di sini dikatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Bayangkan saudara-saudara, tidak diingat dosanya. Kita, apa yang kita lakukan? Seringkali kesalahan sedikit, apalagi kalau itu mengenai pribadi kita, kita tersinggung, kita ingat-ingat terus kesalahan orang. Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan kita. Dan di dalam pergumulan ini, justru Tuhan mengajar Daud bagaimana dia harus mengenal Tuhan. Melalui apa yang dia alami, pergumulannya, dosa-dosanya, di situ dia bisa mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu luar biasa, penuh pengampunan, tidak memperhitungkan kesalahan kita. Ya. Ayat 3 di sini dikatakan, selama dia berdiam diri, dia merasa menjadi lesu, ya. Mengeluh sepanjang hari karena sudah bersalah, sudah berdosa. Mungkin kita pun demikian. Kita tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia, penuh dengan pengampunan. Tapi kok kita berbuat dosa lagi, kita berbuat dosa lagi. Kita mengeluh, kita kesal, kita menghakimi orang, kita bersungut-sungut. Apalagi kalau keinginan kita yang kita ingin tidak terpenuhi. Seringkali kita berbuat seperti itu. Padahal Tuhan mengatakan Tuhan mengampuni dan tidak ingat-ingat kesalahan kita. Kondisi ini membuat kita seringkali menjadi lesu. Tidak ada damai sejahtera di dalam hati. Kita menjadi bergumul. Kenapa kita seperti ini? Padahal Tuhan itu begitu baik. Ya. Di ayat ke-4 dikatakan, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Jadi pergumulan itu menyebabkan orang ini lesu. Daud menjadi lesu, ya. Dia merasakan tekanan-tekanan itu. Tetapi Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan mau menghukum kita. Yang ada Tuhan mau mengampuni kita kalau kita mau datang kepadanya. Kalau kita mau mengaku segala dosa kita dengan tulus. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku segala dosa kita,
maka Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala kesalahan kita, bahkan menyucikan kita. Jadi kalau menyucikan itu artinya apa? Artinya sekali kita berbuat dosa, mungkin kita berbuat lagi, mungkin dalam seminggu kita terus setiap hari berbuat dosa. Kalau disucikan itu dari seminggu berkurang menjadi 5 hari, nanti berkurang lagi menjadi 3 hari. Lama-lama kita menjadi bersih, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu firman Tuhan selalu mengatakan kita sudah menjadi bersih oleh firman Tuhan, dikatakan di Yohanes 15. Tapi di sini kita melihat bahwa karena tekanan-tekanan yang begitu berat, dia tidak ada damai sejahtera lagi. Akhirnya Daud datang kepada Tuhan. Di sini dikatakan di ayat ke-5, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Luar biasa, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah bertanya apa kesalahan kita, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Tapi Tuhan hanya mengatakan, aku mengampuni segala dosa-dosamu kalau engkau mau mengaku segala dosamu. Ayat ke-6, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Selama Tuhan dapat ditemui oleh kita, selama Tuhan mengatakan datanglah kepadanya, mengaku segala dosamu, selama itu kita harus datang kepada Dia. Di sini dikatakan hendaklah setiap orang saleh. Siapakah orang saleh itu? Orang saleh itu adalah orang-orang kudus, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang sudah diampuni segala dosanya. Hendaklah mereka datang berdoa kepada Tuhan selama Tuhan masih dapat ditemui. Dan janji Tuhan berlaku di sini, sungguh luar biasa. Di sini dikatakan sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Jadi kalau ada badai, topan atau apa saja, itu tidak akan kena kepada kita. Kalau kita mau mengaku segala dosa kita, kalau kita mau minta ampun kepada Tuhan. Di ayat ke-7, engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ayat ini sungguh-sungguh berbicara kepada saya, saudara-saudara. Waktu itu banyak sekali berita-berita mengenai corona, mengenai COVID dan sebagainya. Kesaksian-kesaksian mengenai orang-orang bagaimana mereka itu bergumul pada waktu mereka sakit, pada waktu mereka merasa sesak, pada waktu mereka seperti tidak bisa bernafas, ya. Waktu saya melihat itu dan mendengar itu, rasanya ngeri banget. Kalau orang sesek tuh kayak apa ya rasanya? Mencari nafas itu susah banget. Padahal setiap hari kita diberi nafas dari Tuhan dengan gratis. Nah, di ayat 7 ini dikatakan, engkau persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Itu sangat menguatkan kita. Karena apa? Tuhan jaga kita. Tuhan sembunyikan kita terhadap semuanya itu. Tuhan tidak akan membiarkan kita dibiarkan seperti itu. Dia menjaga kita dan Dia mengelilingi kita sehingga kita luput dari semuanya itu. Saudara-saudara, sungguh indah firman Tuhan dan janji Tuhan bagi kita yang mau mengaku segala dosa kita, yang mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang mau hidup mengasihi, yang mau senantiasa peka terhadap suara Tuhan. Mengapa Daud bisa mengaku segala dosanya? Mengapa Daud merasa lesu, seolah-olah ditekan siang malam oleh tangan Tuhan yang berat? Kenapa? Sebenarnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan segala firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita. Kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, di situ dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu berfungsi mengingatkan kita. Kalau kita tidak ada damai sejahtera, kalau kita sudah berdosa, maka Roh Kudus ingatkan kita akan segala firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita, sehingga kita mau mentaati firman-Nya. Mengapa sampai Daud mau mengaku segala dosanya?
Karena dia ingat bahwa Tuhan mengatakan kalau kita mau mengaku dosa, maka Dia akan menghapus segala dosa kita, mengampuni segala dosa kita, tidak ingat segala dosa kita. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 bahkan dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Akibat daripada pengakuan dosa kita, akibat daripada Roh Kudus kita biarkan bekerja di dalam diri kita, menegur kita, mengingatkan kita, dan kita mau taat kepada apa yang Roh Kudus katakan, maka akan ada damai sejahtera yang luar biasa tinggal di dalam hati kita. Bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, bukan, tetapi damai sejahtera dari Roh Kudus. Saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus luar biasa di dalam kita. Janji-janji Tuhan selalu berlaku bagi kita. Di ayat yang ke-8 dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bayangkan saudara-saudara, Tuhan berjanji mengajar kita dan menunjukkan jalannya kepada kita. Jalan yang mana yang harus kita tempuh. Seringkali dalam keadaan kita bergumul, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita bingung, kita mau mengambil satu keputusan, kita takut, dan seringkali kita memaksakan sehingga mengambil keputusan yang salah. Saudara-saudara, itu tidak terjadi buat kita kalau kita cepat-cepat datang menemui Tuhan, mengakui segala dosa kita dan meminta pertolongannya sehingga kita diampuni dosa kita. Maka Tuhan berjanji, aku akan menunjukkan jalan kepadamu, aku akan mengajar engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Mata Tuhan tertuju kepada kita, saudara-saudara. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun kita ini hanya manusia yang berasal dari debu, tapi kita ditinggikan, kita diangkat, kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, menjadi orang-orang kudusnya. Dia hendak memberi nasihat kepada kita. Dia hendak menunjukkan jalan kepada kita supaya kita tidak salah jalan. Dia mau menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Saudara-saudara, itu luar biasa. Itu janji Tuhan. Tapi kita harus mau menemui Dia. Kita harus mau datang kepada Dia dengan tulus, berdoa kepadanya, mengakui segala kesalahan kita, mengakui sampai sedetail-detailnya kesalahan kita. Dan Roh Kudus yang menolong kita untuk mengaku segala dosa kita. Karena Roh Kudus yang lebih tahu daripada kita apa yang ada di dalam hati kita. Saudara-saudara, di ayat ke-9 dikatakan, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ini umpama seperti kuda yang tidak bisa dikendalikan. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, kalau kita terus ada di dalam dosa-dosa kita, kalau kita terus bergumul dengan keadaan kita, maka kita seringkali mengambil keputusan yang salah. Kita berjalan di jalan yang salah. Akibatnya semuanya salah, saudara-saudara. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, lebih baik kita datang kepada Tuhan. Setiap apa yang kita alami, kita berdoa kepada Tuhan. Kalau tidak ada damai sejahtera dalam hati, mintalah kepada Tuhan. Tunjukkan Tuhan kepadaku apa yang salah pada diriku. Ayat 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Saudara-saudara, kita dikelilingi dengan kasih setia oleh Tuhan. Kasih setianya tidak pernah berhenti, saudara-saudara. Kasih setia Tuhan itu luar biasa. Ya, di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, saudara-saudara, tidak berhenti dan tidak habis-habisnya. Marilah kita ambil itu, kita akui itu, kita alami itu. Dan kalau kita mau mengalami kasih setia Tuhan, kita harus sungguh-sungguh datang kepadanya dengan tulus. Di Mazmur 31 ayat yang ke-22 dikatakan, terpujilah Tuhan
Sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Pada waktu kita tidak ada di dalam kebenaran firman, waktu kita berdosa, waktu kita dalam keadaan sesak, waktu kita tidak menuruti firman Tuhan, Dia akan tunjukkan kepada kita dengan ajaib kasih setianya. Di sini dikatakan dengan ajaib, saudara-saudara. Kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan melakukan itu, tetapi rencananya selalu baik bagi kita. Ajaib segala jalan-jalannya. Kadang-kadang kita tidak mengerti dan kita tidak mengharapkan itu, tetapi terjadi bagi kita. Mujizat-mujizat terjadi. Begitu indahnya kasih setia Tuhan. Pada akhirnya kita akan selalu mengakui, Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau penuh dengan kasih setia. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi aku, walaupun aku berdosa berkali-kali. Setiap hari aku berdosa, Tuhan. Itu adalah pergumulan kita setiap hari, saudara-saudara. Nah, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Satu hal dari semuanya yang kita alami adalah bahwa kita harus bersyukur, bahwa kita harus bersukacita, bersorak-sorai. Jangan kita menjadi orang-orang yang memblek, yang selalu sibuk dengan pergumulan-pergumulannya setiap hari. Sebab Dia ada di dalam kita. Dia selalu melindungi kita, menjagai kita. Apalagi kalau kita jujur, di sini katakan, hai orang-orang jujur. Tuhan mau supaya kita jujur, kita tulus apa adanya. Di situ Tuhan akan bekerja dan kita akan makin mengenal Dia. Mengenal Tuhan, betapa besar kasih setianya, betapa besar kasihnya, betapa besar ajaib dan mujizat-mujizat yang Dia lakukan, penyelesaian-penyelesaian yang Dia berikan buat kita di dalam pergumulan kita. Mari saudara-saudara kita lihat satu ayat lagi. Di dalam Mazmur 27 ayat yang kelima. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku di atas gunung batu. Tuhan melindungi, menjaga kita. Sekarang adalah masa yang sulit. Banyak kejahatan, banyak masalah, banyak orang yang tidak puas, banyak orang yang jahat, banyak orang yang mencari Tuhan tapi tidak mendapatkan. Tetapi kita dilindungi oleh Tuhan. Kita disembunyikan di dalam Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Kita tidak sendiri. Dimanapun kita berada, kita harus berharap pada Dia, bahwa Dia ada melindungi kita. Di dalam Mazmur 28 ayat ke-8 dan 9 Tuhan katakan, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ya, di sini dikatakan Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ditekankan di sini bagi orang yang diurapinya. Kita harus minta urapan Tuhan setiap hari, saudara-saudara. Pagi-pagi bangun, minta urapan Tuhan. Malam kalau mau tidur, minta urapan dari Tuhan. Supaya Dia memberikan kepada kita kekuatan. Supaya Dia memberikan keselamatan kepada kita. Dan semua itu berlaku bagi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu satu janji Tuhan yang luar biasa. Jaminan. Kalau di dalam 2 Korintus 5 ayat 5 dikatakan, Roh Kudus adalah jaminan bagi kita. Karena kita diurapi, semuanya itu berlaku buat kita. Ayat 9 dikatakan, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, keselamatan itu jelas. Tuhan menyelamatkan umatnya, memberkati miliknya sendiri, menggembalakan mereka, dan mendukung mereka untuk selama-lamanya. Kita ada di dalam dukungan Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan karena kita miliknya. Kita digembalakan oleh Tuhan karena kita domba-dombanya. Saudara-saudara, keselamatan itu jelas buat kita. Apalagi kita kalau diurapi. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan lupa selalu minta urapan Roh Kudus. Pagi, siang, malam, ataupun dimanapun saudara-saudara berada. Di jalan atau dimanapun, di kantor atau di mana, minta urapan dari Tuhan. Lukas 11 ayat 13 mengatakan, hendaklah kita minta. Pada saat kita minta, di situ Roh Kudus mengurapi kita. Mari saudara-saudara,
Kita akan menutup renungan hari ini dengan meminta urapan yang baru dari Tuhan. Kita minta kepadanya supaya Roh Kudus mengingatkan kita akan segala firman Tuhan. Supaya Roh Kudus menolong kita mengenal Tuhan. Supaya Roh Kudus menolong kita untuk mengakui segala dosa kita. Supaya Roh Kudus menolong kita, memberikan kita damai sejahtera yang dari Tuhan. Damai sejahtera dari Roh Kudus. Mari saudara-saudara, angkat tangan saudara, tutup mata saudara, dan marilah kita berdoa meminta kepada Roh Kudus mengurapi kita saat ini. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau yang sudah berfirman pada kami, dan janji-janjimu luar biasa Tuhan. Engkau senantiasa memperhatikan kami, matamu tertuju kepada kami. Engkau berjanji menyelamatkan kami, membentengi kami, menyembunyikan kami. Semuanya itu janji-janji yang indah Tuhan. Tapi Engkau menghendaki kami untuk senantiasa jujur di hadapan-Mu Tuhan, mengakui segala dosa kita, meminta supaya Roh Kudus menolong kita, mengurapi kita, membersihkan kita dengan firman-firman-Mu. Karena itu saat ini Tuhan, kami minta kirimkan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami kembali. Urapan-Mu Roh Kudus kami butuhkan. Roh Kudus, urapi kami dengan urapan terbesar daripadamu. Bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu. Bersihkan kami dari semua kejahatan-kejahatan, dosa-dosa kami. Sembunyikan kami di dalam Engkau Roh Kudus. Pulihkan kami Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersuka cita, bersorak-sorai bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.